sesuai dengan kemarin kita ngobrol, hari ini kita jadwalnya mau diskusi untuk apa ya, evaluasi kegiatan panjenengan sebagai rujukan yang Kebun Kuraja itu ya. Gimana ini? Apa yang tujuan yang pengen dicapai dari kita diskusi hari ini? Pada hari ini saya menghadap Ibu, saya ingin merefleksikan pelaksanaan perawatan pohon dan pemeliharaan kebun sekolah oleh kelas 7, 8, 9. Saya juga ingin menemukan cara agar semua petak kebun itu terawat dengan baik. Apa namanya? Berarti hari ini kita mendiskusikan untuk melihat apakah program Kebun Kuraja itu sudah berjalan dengan baik, lalu kendalanya apa, dan kira-kira rencana perbaikannya seperti apa gitu ya Bu Juni. Baik. Nah, menurut Bu Juni, program ini sudah berjalan sejauh mana? Program Kebun Kuraja itu sudah berjalan dengan baik, Bu. Jadi siswa sangat antusias dengan program ini. Mereka bilang bahwa Kebun Kuraja itu seru dan membuat mereka bisa lebih menyayangi tanaman yang ada di sekolah. Kemudian banyak juga petak kebun yang terawat dengan rapi, terutama petak kebun milik kelas 7. Gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ada perubahan view gitu di sekolah kita. Kalau menurut Bu Juni secara pribadi sebagai 9K, gimana program Kebun Kuraja ini? Kalau menurut saya pribadi, program ini juga sangat menyenangkan, gitu ya. Dulu tuh saya sering mengeluhkan kalau anak-anak suka merusak tanaman, susah disuruh kerja bakti, susah disuruh untuk merawat tanaman. Tapi dengan ini, dengan munculnya program Kebun Kuraja, perlahan mulai kesadaran anak untuk memelihara lingkungan dan kebun menjadi kebun yang lebih indah, menjadi tanggung jawab anak itu sendiri. Jadi dengan adanya program ini, tanggung jawab mereka untuk merawat dan memelihara kebun itu sudah muncul, terutama bagi kelas 7. Oke. Dari kelas 7 ini. Lalu apa ya? Dalam perjalanan ini kan tadi sudah disebutkan ada yang menyenangkan gitu, apa kayak perubahan kesadaran, tapi pastinya ada tantangan. Menurut ini tantangan apa yang dihadapi di program? Tantangan yang saya hadapi dalam program ini adalah untuk petak-petak kebun milik kelas 7, 8, 9 itu sudah bagus. Akan tetapi khususnya di petak kebun kelas 9 ternyata beberapa siswanya itu kurang konsisten dalam melaksanakan jadwal piketnya gitu. Jadi ada petak kebun yang kurang terawat, yang punyanya anak kelas 9 dan itu karena kurang konsisten gitu ya. Lalu apa menurut Ibu kenapa bisa itu terjadi di kelas 9? Dari analisa ini bagaimana? Kalau saya sendiri melihat bahwa kelas 9 itu jadwalnya kan sudah padat, jadwal belajar mereka juga sudah padat, mereka sedang persiapan untuk menghadapi PKA, gitu ya. Hal itu mungkin yang membuat mereka kurang memiliki tanggung jawab terhadap petaknya. Kalau melihat kendala yang terjadi itu dampaknya secara keseluruhan dari program ini seperti apa? Kalau melihat hal itu, saya melihat bahwa keindahan itu malah belum merata. Jadi kita lihat kelas 7 sudah bagus, kelas 8 sudah bagus, kelas 9 masih kurang perawatan. Kita melihat adanya ketimpangan keindahan dalam hal ini. Oke, jadi kita mikirnya inginnya tuh semua petak kebun kan terawat baik gitu kan. Terus lalu apa yang dipikirkan, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan? Kalau saya mulai berpikir bagaimana kalau kita membuat monitoring sheet setiap minggunya. Jadi setiap minggu anak-anak diberikan catatan, kemudian ketika
itu berjalan dengan baik, saya ingin memberikan apresiasi kecil untuk kelas yang konsisten. Saya juga ingin membuat rotasi peran dalam kelompok kebun supaya tanggung jawabnya lebih merata. Oke, tapi kan disebutkan ada monitoring, berarti kan ada kayak jadwal itu Iya, untuk betul. itu. Lalu apresiasi, ini apresiasinya rencananya seperti apa ya ini anak-anak? Nanti saya akan diskusikan dengan ibu lagi, cuman saya berpikir bagaimana kalau apresiasi itu bentuknya bunga, misalnya bunga mawar yang diletakkan di pot, kemudian bunga itu menandakan bahwa petak mana yang lebih indah dan lebih konsisten dalam menjaga keindahannya. Oh, berarti mawar ini tadi adalah sebagai apa ya, gantinya kayak piala bergilir gitu. Kayak simbol kemenangan gitu Bu. Karena ini kebun, jadi kita berpikir tanaman yang melambangkan keindahan. Oke, idenya unik. Tapi juga disampaikan ada rotasi peran gitu ya dalam kelompok biar muncul kesadaran di anggotanya. Itu rotasinya kayak gimana gitu? Kan dalam kelompok itu kan ada yang ketua, kemudian ada yang bagian membersihkan rumput, ada yang bagian menyiram, ada yang bagian menyiangi, ada yang bagian memupuk. Kalau anak itu setiap hari selalu di bagian menyiram, mungkin mereka akan jenuh, sehingga mereka akan harus bertukar peran dengan teman-teman yang mungkin di bagian mencabuti gulma atau rumput. Seperti itu berlangsung terus menerus. Ya, biar masing-masing sadar oh ternyata bagian ini juga sama capeknya gitu, sadar di sana. Terus dengan monitoring rutin, terus apresiasi yang kita harapkan bisa memotivasi siswa. Ada nggak langkah lain yang bisa dilakukan? Saat ini kan fokusnya yang kurang kelas 9 ya, mungkin saya akan memberikan pendampingan lebih intens terhadap kelas 9 seperti memberikan panduan sederhana tentang cara merawat tanaman seperti itu. Oke, dari tadi mana kira-kira yang mau dilakukan lebih dahulu? Yang pertama saya akan membuat monitoring sheet yang kemudian itu akan saya bagikan kepada wali kelas. Setelah itu dilihat perkembangannya. Lalu minggu berikutnya saya akan mulai program apresiasi itu. Khusus Tanaman tadi ya? Betul, tanaman mawar yang indah. Khusus untuk kelas 9 saya akan membuat seksi pendampingan singkat di awal bulan itu. Oke, jadi siapa saja yang Bu Dini mau libatkan atau butuh untuk biar program ini bisa berjalan lebih lancar, siapa saja yang bisa mendukung ini? Ya tentunya wali kelas Bu, wali kelas 7, 8, dan 9 dan beberapa pengurus OSIS untuk membantu monitoring visual. Oke, keren sih ya rencananya Bu Dini ini. Saya mengapresiasi inisiatif Bu Dini dan saya juga sangat senang ketika anak-anak merasa lebih senang dan antusias untuk ikut memelihara lingkungan. Saya yakin ini nanti kalau langkah-langkah baru kalau ini bisa konsisten kalau kita bisa untuk berikutnya kapan jenengan mau langkah lanjutnya lagi ada nggak? Secepatnya saya akan melaksanakan program monitoring, kemudian juga mengadakan pendampingan terhadap kelas 9, kemudian juga mempersiapkan apresiasi yang akan saya berikan pada petak yang paling indah. Oke Bu Dini, tadi yang sudah Jenengan sampaikan rencana-rencana itu dengan jalankan dulu. Kira-kira nanti kita diskusi lagi untuk evaluasi melihat seperti apa perkembangan anak-anak di bulan. Kira-kira kapan kita bisa lakukan diskusi evaluasi? Nanti kita akan diskusi lagi di bulan berikutnya. Saya optimis sekali dengan program Kebunku Rajaku. Terima kasih untuk dukungan Ibu. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Saya merasa optimis bahwa program Kebunku Raja bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, keren-keren. Saya senang tahu ya kebun-kebun yang tadi